Oke, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar ya? Selamat sore teman-teman SIM, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Selamat Oke, sore. ya. Ya, sebelum saya mulai, ini minggu keempat. Saya ingatkan pada minggu ke-6 dan ke-7 kalian akan presentasi sesuai tugas yang sudah diberikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan dulu. Tidak melalui chatting ya, jadi silakan ngomong aja. Adakah yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Dan kemudian seperti biasa kalau Zoom-nya sudah habis, nanti silakan join lagi ya. Dan tidak susah saya kira karena saya tidak memberlakukan waiting room ya. Anda bisa langsung masuk. Silakan. Ada pertanyaan tentang tugasnya di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Tugas kelompoknya. Kemudian nanti untuk UAS, untuk UTS gitu ya, ada UTS individual take home yang saya berlakukan. Nanti kalian tunggu saja di ULS itu di bagian pengumuman di atas itu akan saya berikan tugas UTS-nya apa dan kemudian apa yang harus dikerjakan dengan UTS itu dalam format assignment, dan kalau assignment pasti ada tanggal pengumpulannya secara otomatis ya. Dan itu individual. Kemudian apa itu? Ditekan sudah ya. Oke. Dan tentu saya tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hafalan gitu ya. Jadi kalau one step home itu ya pasti saya akan meminta kalian melakukan penggalian data, penggalian fakta, informasi, melakukan analisis, memberikan argumentasi kritis dan sebagainya. Ya, jadi semacam membuat narasi ilmiah seperti itu dengan batas-batas tertentu tentu saja yang nanti akan saya berikan di dalam detailnya di ULS tersebut. Ada pertanyaan dulu tentang apapun juga. Kemudian perhatikan urutan majunya ya untuk kelompok 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 8. Pastikan Anda sudah siap ketika giliran Anda maju gitu ya. Jangan sampai enggak siap, dan ketika Anda presentasi Anda harus share screen PowerPoint, kemudian ada PPT dan paper yang harus Anda buat, dan itu silakan disubmit nanti di minggu ke-6 dan atau ke-7 sesuai dengan gilirannya. Karena ini adalah proyek kelompok, untuk tugas ya, karena ini adalah proyek kelompok, setiap kelompok hanya mensubmit 1 kali aja gitu ya, diwakili oleh temannya, tidak perlu semua mensubmit tugasnya. Dan pastikan tugas Anda itu ada format nomor urut absen, NRP, dan nama. Jadi 3 komponen itu harus lengkap ya, nomor urut absen, NRP, dan nama. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan, karena itu adalah basis atau dasar saya menginput nilai Anda gitu ya. Jadi kalau paper ada yang ketinggalan ya berarti nanti nggak ikut dinilai gitu ya. Nah, itu akan jadi masalah kalau namanya ketinggalan. Begitupun kalau nama itu sudah masuk, ya berarti Anda saya anggap bekerja gitu ya. Jadi kalau memang teman Anda tidak bekerja, nggak ada kontribusinya sama sekali, ya silakan di-cut, tidak dimasukkan di dalam paper. Tapi kalau paper, kalau nama itu masuk, kemudian dia presentasi, ya tentu saya tidak ada alasan untuk meng-cut salah satu anggota kelompok gitu ya, karena di paper Anda ada namanya dan dia presentasi gitu ya. Nah, itu silakan dipastikan ya. Jadi kalau Anda
merasa keberatan ada anggota kelompok yang tidak bekerja, ya jangan dimasukkan namanya. Ya, karena nanti akan debatable gitu ya, akan jadi perdebatan kalau misalnya saya cut orang yang sudah presentasi gitu ya, dan uh, nggak akan ketemu solusinya gitu ya, karena saya tidak bisa nge-trace pekerjaan kalian satu persatu, kontribusi itu tidak bisa saya lakukan satu persatu, jadi untuk nilai kelompok itu akan saya blind gitu ya, jadi akan saya blind secara keseluruhan. Nah, baru nanti di UTS-nya itu adalah individual, ya. Yang pasti segala bentuk eh, apa itu, segala bentuk kecurangan, eh, copy paste, plagiat, itu pasti akan saya berikan nilai 0. Ya, saya lebih menghargai proses kerja Anda daripada Anda kalau nyontek sana sini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk mata kuliah SIM ini, tugas minggu khususnya minggu ke-6, presentasi minggu ke-6, presentasi minggu ke-7, dan untuk UTS individu pada minggu UTS. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke materi ya. Hari ini kita bicara tentang enterprise system. Kita akan bahas tentang supply chain, ERP, enterprise resource planning, CRM, customer relationship management, dan KM, knowledge management. Ya. Enterprise system ini merujuk pada pemahaman atau pengertian enterprise wide system. Jadi sistem yang terintegrasi di dalam suatu perusahaan. Artinya kalau perusahaan itu punya departemen-departemen yang banyak di dalamnya, gitu ya, punya banyak bagian, ya dia akan mengintegrasikan bagian yang banyak di dalam perusahaan itu. Ya. Begitu pula kalau uh, perusahaan itu dia memiliki apa itu uh, anak-anak perusahaan, ada induk perusahaan, ada holding company, ada anak-anak perusahaan, maka integrasi sistem itu juga masuk dalam pemahaman ini ya. Jadi integrasi antara semua unit-unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam fungsinya sebagai anak perusahaan maupun sebagai holding company atau induk perusahaan. Oke, saya stop share dulu sebentar. Silakan Anda buka videonya untuk saya screenshot seperti biasa. Oke, saya mulai dari page 1 ya. Bentar, saya masukkan dulu ke file. Oke. Kemudian page 2 ya.
Oke, ya saya masih copy paste di mana ini? Di Zoom. Di Zoom. Di Zoom sih. Di Photoshop. Oke. Ada chattingan apa itu? Saya enggak itu ya. Enggak ngecek ya. Silakan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, langsung aja dialogkan dengan saya dengan dalam bentuk percakapan. Oke, ya saya kembali pada PPT. PPT-nya sudah terlihat ya. Nah, jadi dia merupakan enterprise wide system. Jadi ERP itu adalah enterprise wide system. Dia mencakup semua bagian yang ada dalam perusahaan, ya, bagian keuangan, bagian produksi, research and development, finance, accounting, marketing, human resource, department, dan seterusnya. Ya. Termasuk apabila perusahaan itu punya anak-anak perusahaan, ada induk perusahaannya atau holding company-nya. Ya. Nah, sehingga ERP itu dikatakan dia mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, informasi dan aktivitas untuk menyelesaikan proses bisnis. Jadi dia akan crossing atau berintegrasi di dalam supply chain itu. Contohnya adalah pemenuhan pesanan dan billing, ya, penagihan. Dan ERP itu juga Anda tahu dia merupakan sistem yang berada dalam suatu jaringan komputer atau computer networks, sehingga dia bisa diekstensi atau diperluas ke luar perusahaan. Ya, misalnya dengan partner bisnis kita, gitu ya. Partner bisnis itu bisa supplier, bisa distributor, bisa customer, gitu ya. Jadi bisa terintegrasi dengan ERP kita. Tentu saja uh, database administrator harus mengatur sedemikian rupa orang-orang dari eksternal perusahaan yang mengakses sistem kita itu. Jadi kalau misalnya supplier itu bisa mengakses ERP atau Enterprise Resource Planning, ya, ERP ya, Enterprise Resource Planning yang kita miliki, ya bukan berarti semua semua jeroan atau semua isi perut dari sistem itu bisa dibuka gitulah oleh si supplier. Tapi ada batasan-batasan hak akses yang relevan yang bisa dibuka oleh si pemasok atau si supplier tersebut. Ya. Nah, kalau yang lain pasti nggak bisa gitu ya. Begitu pula kalau dia punya hak aksesnya untuk apa? Apakah dia cuma membaca di sistem itu saja, ya? Kemudian eh, atau bisa memodifikasi atau mengubah nilai, gitu ya? Nah itu eh, dia bisa mengecek seperti itu, ya, dan bisa membatasi hak akses dari orang-orang yang memang tidak berhak uh, memasukkan sistem ke dalam sistem kita, ya. Nah itu ERP, ya. Dan kemudian di dalam bagian ERP itu, ya, bisa dibenamkan sebuah sistem lagi yang namanya CRM. Ya, CRM itu Customer Relationship Management. Ya, CRM itu dia akan mensupport ERP sebagai satu kesatuan sistem yang enterprise wide tadi ya, yang menyeluruh, yang komprehensif di dalam suatu perusahaan. Ya, Brili apa? Silakan. Brili, kamu angkat tangan, ada sesuatu pertanyaan kah? Oke, tidak menjawab. Ya udah, saya lanjut ya. Nah, jadi
dia akan mensupport enterprise wide system ERP yang dimiliki oleh perusahaan itu, gitu ya. Dan segala informasi tentang konsumen, interaksi konsumen bisa dimasukkan, disimpan, dan diakses oleh karyawan yang berada di dalam departemen perusahaan yang berbeda-beda. Jadi, CRM ini akan memungkinkan proses bisnis perusahaan yang terkait dengan konsumen itu bisa lebih efektif dan efisien. Ya, efektif dia mencapai tujuannya. Mencapai tujuannya misalnya apa? Membangun hubungan atau relasi yang baik dengan pelanggan. Menuju atau mengarah pada customer satisfaction, kepuasan konsumen. Menuju pada loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan. Sehingga nanti pelanggan itu akan setia pada produk kita dan pada kesempatan pembelian berikutnya dia akan melakukan rebuy atau repeat buying terhadap produk kita. Ya, jadi membuat proses bisnis yang terkait dengan konsumen itu bisa berlangsung secara efektif. Dia mencapai tujuan. Ya, kita bisa mengetahui perilaku konsumen. Ya, bagaimana consumer behavior atau perilaku konsumen yang kita miliki di dalam perusahaan kita itu. Ya. Dan kemudian tentu saja dari sana kita bisa mengcustom, mempersonalisasi produk atau jasa dengan value, dengan atribut-atribut yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kita itu. Baik secara target segmen atau bahkan bisa personalisasi secara individu. Nah, jadi dia efektif mencapai tujuan. Dan juga efisien. Efisien itu berarti dia bisa dilakukan proses bisnisnya itu dengan cost atau biaya yang optimal gitu ya. Bahkan bisa low cost dengan biaya yang murah gitu ya. Low cost. Walaupun mungkin investasi awalnya mahal gitu ya. Jadi untuk membuat sistem itu invest awalnya mahal karena kita harus bikin software-nya, membangun jaringan komputernya dan seterusnya. Ya. Nah, tapi dalam operasionalnya dia akan lebih low cost gitu ya. Nah, efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya. Kenapa? Karena dengan menggunakan CRM itu akan memungkinkan ya berbagai titik kontak di dalam perusahaan kita, ya. Jadi berbagai titik kontak dalam perusahaan kita dengan konsumen. Jadi titik kontak dengan konsumen itu dilaksanakan secara mudah, secara cepat, secara efisien, gitu ya. Dan bisa saling interkoneksi satu sama lain. Dan misalnya seorang pelanggan yang masuk ke dalam aplikasi kita, gitu ya. Misalnya kita punya aplikasi di Play Store, gitu ya. Masuk ke dalam aplikasi kita, kemudian mengajukan sesuatu, komplain atau apa gitu. Kemudian pada suatu kesempatan yang lain dia mengunjungi kantor pusat perbaikan kita di Surabaya. Kemudian pada suatu kesempatan yang lain dia mengunjungi toko penjualan kita di Jakarta. Ya, jadi dia masuk ke, contoh saya ini tadi apa? Masuk ke aplikasi di Play Store. Kemudian dia datang ke service center di Surabaya, misalnya gitu. Kemudian dia datang ke atau bertransaksi ke toko atau gerai penjualan kita di Jakarta. Dengan menggunakan CRM, 3 titik kontak itu bisa ditrace oleh setiap staff atau karyawan atau bahkan oleh si customer itu sendiri melalui sistem yang kita miliki. Jadi catatannya itu akan lengkap. Perilaku behavior dari konsumen itu akan menjadi lengkap, saudara-saudara. Nah, itu kelebihan dari CRM. Dan itu membuat proses kerja kita sangat efisien. Dan itu Anda bayangkan efisiensinya kalau itu adalah sebuah perusahaan yang skala operasinya seluruh Indonesia, punya banyak titik kontak, punya ribuan kantor cabang, punya beberapa pusat servis, punya website, punya aplikasi di Play Store, di Android gitu ya, punya berbagai macam sistem gitu ya yang berjalan. Nah, semua titik kontak itu bisa diintegrasikan, customer contact
antara perusahaan dengan perusahaan dengan konsumen itu bisa diintegrasikan. Nah, inti dari CRM, Customer Relationship Management, itu adalah mengetahui perilaku konsumen. Ya, sebenarnya intinya itu, mengetahui perilaku konsumen kita. Dan dari perilaku konsumen kita itu, karena kita sudah tahu perilakunya, preferensinya, kesukaannya, daya belinya, ya, keinginan dan kebutuhan dia akan suatu produk atau jasa, kita bisa mempersonalisasikan, mengcustomize produk atau jasa yang hendak kita tawarkan itu. Ya, nah itu inti dari CRM. Jadi menyajikan data tentang perilaku konsumen dan kita kemudian bisa mempersonalisasikan baik produk maupun layanan berdasarkan perilaku konsumen itu. Nah, itu yang dilakukan oleh CRM. Ya, kalau itu bisa berjalan, tentu besar kemungkinan perusahaan Anda akan memiliki produk atau jasa yang kompetitif di dalam industrinya. Ya, industri adalah sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, menggarap pasar yang sama. Nah, untuk bisa mengetahui perilaku dan preferensi customer behavior dan customer preference dari produk kita, kita perlu membuat karyawan itu memiliki suatu database di dalam perusahaan kita. Customernya memiliki suatu database di dalam perusahaan kita. Terutama kalau perusahaan kita itu memiliki banyak sekali konsumen. Yang kita tidak bisa mengenali konsumen itu satu persatu. Nah, maka kita harus punya database-nya. Jadi kalau kita bicara tentang CRM, pertanyaan paling awal itu adalah Anda punya database konsumennya atau tidak? Kalau Anda tidak punya database konsumen, ya berarti Anda belum benar-benar mengetahui siapa konsumen Anda itu. Dan belum benar-benar melaksanakan CRM. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena database konsumen itu adalah dasar Anda mengetahui perilaku konsumennya. Nah, kalau perusahaan Anda masih kecil, Anda punya pelanggan 1 atau 2 orang, Anda mungkin bisa hafal. Oh, si A itu kesukaan produknya ini. Si B ini kesukaan produknya ini. Si A ini perilaku pembeliannya ini. Si B ini perilaku pembeliannya ini. Kapan dia ulang tahun, alamatnya di mana, Anda mungkin bisa hafal. Tapi kalau sudah sekelas perusahaan yang misalnya punya nasabah sekian puluh juta orang, nggak mungkin bisa hafal. Dan sekian puluh juta itu bisa bergerak dari satu cabang ke cabang yang lain, bisa masuk dari ke satu titik kontak ke titik